Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda juga keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati, sebentar lagi kita akan memasuki Idul Fitri atau Lebaran 1442 Hijriah. Biasanya di tanggal-tanggal seperti ini, akhir bulan, kita sudah menerima gaji dan juga THR. Untuk apa sih kemudian uang tersebut? Nah, banyak dari kita masyarakat Indonesia kemudian menghabiskan uang tersebut untuk kemudian dibelikan barang-barang konsumsi atau kemudian dimasukkan ke dalam pos yang nanti akan kita bagikan kepada sanak saudara saat hari raya berlangsung. Sekalipun COVID-19 biasanya tradisi ini nih masih terus berjalan. Kita tidak berkumpul mungkin di satu tempat, tapi kemudian uang kan masih bisa ditransfer. Nah, inilah kemudian budaya konsumerisme yang terkenal di Indonesia. Budaya ini kemudian hadir di era globalisasi dan sampai sekarang semakin tumbuh karena adanya kemudahan untuk kita berbelanja secara daring. Tidak usah lagi kita kemudian membuat paket lebaran yang kita kemas di rumah, sekarang tinggal lihat di online secara digital, kita tinggal pesan, nanti barangnya langsung sampai ke rumah yang memang kita ingin tuju. Wah, ini kemudian memfasilitasi kita nih, masyarakat Indonesia, dengan adanya digitalisasi dan juga budaya konsumtif, tumbuhlah kemudian konsumerisme di Indonesia. Inilah akan menjadi pembahasan kita hari ini tentang konsumerisme di bulan puasa dan juga hari raya. Tapi sebelum saya masuk ke tema kita hari ini, saya akan memberikan mitos dan fakta seputar perencanaan keuangan. Nah, ini penting nih untuk kita pelajari bersama. Yang pertama, pusing kepala. Nah, benar ya, mitos atau fakta ya, kemudian saat kita melakukan perencanaan keuangan ini bikin kita mumet, bikin kita pusing kepala gitu ya. Ini uang mau diapakan sih? Mana yang kemudian harus diprioritaskan? Apakah cicilan rumah atau cicilan kendaraan atau biaya pendidikan anak atau asuransi? Saking banyaknya pos kemudian kita sampai bingung dan juga pusing. Nah, ini nanti kita akan bahas nih, benar nggak sih kemudian perencanaan keuangan ini bikin kita pusing kepala atau jangan-jangan karena kita tidak tahu ilmunya jadi itu bikin kita pusing. Nah, yang kedua adalah orang kaya. Nah, mitos atau fakta ya, kemudian orang kaya dengan uang yang banyak kemudian tidak bingung nih untuk melakukan perencanaan keuangan karena mereka tidak bergantung dengan gaji bulanan yang mungkin rata-rata masyarakat Indonesia terima. Mereka mungkin memiliki usaha ataupun warisan yang kemudian bisa menjadi penopang kehidupan mereka. Nah, nanti kita akan tanyakan dengan pakar, benar nggak ya kemudian orang kaya ini tidak perlu melakukan perencanaan keuangan. Yang ketiga adalah memiliki uang. Seperti sekarang nih, kita mendapatkan gaji terus plus THR. Nah, kan tiba-tiba rekening banyak, tiba-tiba uang banyak. Nah, di sana kita tidak tahu gitu ya harus dikemanakan gitu karena sudah biasa melakukan pos-pos yang sesuai dengan gaji bulanan yang kita terima. Tiba-tiba ada tambahan uang gitu, THR atau gaji 13 begitu. Nah, benar nggak sih? Nanti kita akan tanya lagi dengan pakar ya pemirsa. Yang keempat, berhemat. Nah, terkadang kalau misalnya kita berhemat, kita juga memiliki pos yang banyak. Tapi banyak juga loh kemudian orang yang berhemat, tabungannya banyak, tapi hanya masuk ke dalam pos tabungan saja. Padahal banyak juga pemirsa pos-pos lain yang harus diisi. Karena investasi itu sekarang lebih dikedepankan ya, daripada menabung. Menabung pangkal kaya sekarang sepertinya sudah tidak relevan gitu ya. Tapi investasi kemudian yang akan menentukan nanti masa depan kita seperti apa. Nah, berikutnya yang terakhir adalah berusia muda. Berusia muda ini lebih mudah untuk mengumpulkan uang atau sebaliknya, berusia muda ini justru susah untuk melakukan perencanaan keuangan. Banyak pengeluaran yang harus mereka lakukan, bayar iuran, cicilan, rumah dan kendaraan, dan juga generasi sandwich di mana mereka yang tinggal tidak sendiri, begitu ada orang tua mertua ataupun orang tua pribadi begitu yang mereka juga bergantung hidup dengan si anak-anak muda ini yang mereka baru masuk ke usia kerja. Nah, mitos dan fakta ini nanti kelimanya akan kita bahas di segmen berikutnya bersama pakar yang saya juga akan hadirkan. Untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Saya harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Sesuai janji saya tadi, di segmen kali ini kita akan membahas mitos fakta yang sudah saya bacakan tadi di segmen sebelumnya. Nah, sudah bersama saya nih Pak Joni Gunawan selaku perencana keuangan dari Indonesia Number One Wealth Coach and CEO dari Hartana Group. Selamat pagi Pak Joni, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik. Baik. Nah, kita akan ngomongin seputar perencanaan keuangan nih Pak Joni. Ada kemudian mitos fakta yang beredar di masyarakat. Yang pertama, benar nggak sih kalau kita melakukan perencanaan keuangan nih bikin kita pusing dan mumet kepala gitu ya? Benar nggak sih seperti itu? Atau jangan-jangan masyarakat kita saja yang kemudian tidak begitu terliterasi gitu dengan bagaimana sih pola perencanaan yang baik? Oke, bikin pusing kepala pasti ada karena harus mikir, harus merencana gitu ya. Tapi kalau tanpa rencana, pusingnya lebih gede nanti. Jadi lebih baik pusing sedikit di awal daripada pusing lebih gede nanti. Kayak seperti gini, bayangin mau perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya deh. Iya. Kalau kita rencana, kita kan cek map nih mau lewat mana, istirahat di mana, ya kan, isi bensin di mana, begitu ya. Itu kan ada rencana. Itu mesti mikirin kan, oh enaknya mau kuliner kah, atau mau apa, atau mau lihat apa gitu ya. Nah, tapi kalau tanpa rencana, jalan aja, nyasar, habis bensin, contohnya seperti itu. Jadi dengan rencana, memang pusing, tapi pusingnya sedikit. Daripada pusing yang lebih gede kalau tanpa rencana. Justru lebih pusing kalau misalnya kita nggak punya rencana ya. Nah pertanyaannya, ngumpulin duit dulu atau nentukan tujuan dulu? Nah, sebenarnya dua-duanya berjalan. Jadi tentuin tujuan kapanpun bisa. Jadi maksudnya apa sih keinginannya, pengen pensiun, beli rumah, anak sekolah, apapun itu kan pasti punya keinginan. Kenapa kita kerja usaha tuh pasti ada sebuah keinginan yang itu gampang menentuinnya. Yang susah adalah penghasilannya supaya datang kan nggak secepat itu. Betul. Ya, jadi dua-duanya jalan. Jadi sambil dapat penghasilan sambil nentuin tujuan kan, bikin tujuan itu cepat sekali. Kita langsung kalau kita ngobrol sama perencana keuangan atau financial planner, itu bisa bantu mengatur kita punya rencana itu apakah visible atau terlalu mimpi berawal-awal. Jadi supaya bisa diatur supaya lebih on track gitu. Jadi ada hitungannya ya, ada future value-nya juga yang kemudian nanti dipertimbangkan oleh para financial planner kita. Baik, nah kita masuk ke mitos fakta berikutnya nih Pak Joni. Orang kaya, bener nggak sih kemudian orang kaya tuh nggak usah repot-repot nentuin perencanaan keuangan? Nah itu salah ya kan. Semakin banyak harta dan kekayaan, berarti semakin banyak yang harus dikelola, makin harus direncanain gitu loh. Karena kalau kayak seperti ini, awalnya kita punya gudang, ya kan, gudangnya tuh barangnya cuma sedikit, ya rapinya cepet. Ya kan, tapi kalau barangnya banyak sekali, berarti rapinya butuh lebih lama. Kalau nggak, ada yang hilang, ada yang kecuri dan lain-lain. Jadi prinsipnya sama. Kalau memang orang kaya, berarti dia punya asetnya banyak, dia diberkati lebih banyak. Jadi tanggung jawabnya lebih banyak karena lebih banyak aset dan kekayaan yang perlu dikelola dengan lebih baik. Gitu. Kalau nggak, bisa hilang, bisa tidak dimanfaatkan dengan baik, atau ada faktor-faktor pajak atau faktor-faktor biaya yang buat dia kaget karena tidak melakukan perencanaan itu di awal. Oke, baik. Selanjutnya mitos dan fakta berikutnya adalah orang yang banyak memiliki uang. Ya, mungkin dalam hal ini adalah ketika kita mendapatkan THR ataupun bonus begitu ya dari penjualan atau sales gitu. Nah, ini kan tiba-tiba dapat uang banyak, kemudian bingung untuk melakukan perencanaan keuangan. Ini mitos dan atau fakta sih sebenarnya Pak Joni? Sebenarnya ada baiknya harus lakuin. Jadi kenapa? Biar apapun yang kita ada itu terencana gitu ya, terencana. Jadi biar tidak terombang-ambing oleh emosi, ya kan. Lihat ada yang sale, ya kan, terus ada yang 0% 12 bulan kan, wah langsung berubah tuh ya matanya, langsung wah ini iklannya merah-merah lagi kinclong ya kan, wah hati udah bergoyang-goyang nih ya kan. Nah itu sebenarnya membuat kita mengambil keputusan beremosi yang bisa aja kita ada kebutuhan yang lain gitu, yang lebih penting daripada itu. Jadi melakukan perencanaan keuangan itu sangat penting supaya benar-benar apa sih yang penting dalam kehidupan itu yang diutamakan dan itu dipastikan tercapai.
Oke, baik. Jangan tiba-tiba melihat yang merah langsung mau beli gitu, padahal itu harganya sudah dikali 2 baru dikasih diskon 70%. Terkadang kita suka tertipu, baik. Berikutnya berhemat. Nah, sekarang nih berhemat, bener nggak sih kemudian kalau orang yang suka berhemat, tiba-tiba langsung jago atau hebat dalam perencanaan keuangan? Oke, berhemat dan rencana keuangan itu dua hal yang berbeda. Berhemat adalah supaya kita kurangin biaya kita, ya kan? Kalau berhemat biaya berkurang, berharapnya gini, kan kita ada pemasukan, Betul. terus ada biaya kan, terus ada sisanya buat kita macam-macam, kita mau tabung atau investasi dan lain-lain. Semakin kita hemat, berarti sisanya ini makin besar. Kalau income-nya sama. Idealnya adalah biayanya tetap, income naik. Tapi kan seringkali income tidak gitu gampang naik. Lebih gampang ada kita turunin Berhemat. biaya supaya yang di sisanya tuh lebih gede gitu kan. Jadi itu sesuatu yang kita bisa jalankan langsung tanpa faktor eksternal gitu ya. Jadi berhemat itu membantu supaya ada uang lebih, supaya bisa ada opsi lebih banyak untuk masa depannya gitu. Baik. Nah, ini kan sebetulnya banyak trik untuk kita melakukan penghematan atau pengurangan biaya dari penurunan gaya hidup dan lain sebagainya. Ada sisa-sisa kemudian yang harus dimasukkan ke pos tertentu. Baiknya kemudian yang seperti ini gitu ya, setiap bulannya dimasukkan ke pos apa sih, Pak Joni? Nah, sebelum itu saya coba luruskan dulu. Boleh. Sebaiknya masukkan pos dulu, baru lakukan biaya. Oke. Jadi jangan kebalik ya, nunggu sisa dulu gitu ya. Oke. Biasa nggak ada sisa. Kalau nunggu sisa dulu baru nabung atau investasi nggak ada sisa, ya kan? Jadi benar. pemikirannya adalah dengan nabung atau investasi itu buat masa depan. Jangan sampai kita tukar masa depan kita untuk sekarang gitu kan. Kita mau masa depan kita aman, kita utamain itu dulu, baru kita sisanya baru kita pakai buat sehari-hari. Nah, buat berhemat sebenarnya banyak cara. Berapa tips adalah gini, sering kali kita lifestyle kita kadang-kadang itu kadang-kadang lucu gini. Kalau penghasilannya contoh 5 juta, cukup aja. Pas penghasilannya 10 juta, kok sama aja. Penghasilan 20 juta sama aja. Jadi sebenarnya lifestyle ngikutin income. Kalau kita lifestyle-nya tekan, sebenarnya banyak ekstra yang bisa dilakuin. Jadi sebenarnya banyak pilihan dari segi pilihan merek untuk konsumsi, entertainment, dan banyak hal yang lain lah yang sebenarnya bisa kita hemat. Seringkali kita melakukan pemakaian uang tuh tanpa kita sadari atau ini oleh emosi. Jadi sebenarnya kita harus tenangkan diri, dan kalau berkeluarga harus ngobrol sama suami istri. Ya, gitu. Seringkali kalau orang diri kadang bisa ambil keputusan secara mendadak. Kalau tukar pikiran sama suami istri atau orang tua, itu seringkali bisa ada pandangan atau ada angle yang berbeda yang bisa membantu lebih jelas gitu ambil keputusan. Baik. Jadi itu tadi rumusnya, jangan sampai salah pemirsa. Jadi kalau misalnya kita mau niat nih sekarang bulan ini berhemat, langsung masukin dulu ke pos yang emang mau kita masukkan gitu ya. Jangan hanya niat tapi uangnya tetap dimasukkan ke uang belanja gitu. Nanti pas kita lihat rekening mau belanja, ya udah karena masih ada saldo gitu ya Pak Joni ya, jadi dihabisin gitu. Jadi yang benar tadi ketika kita mau berhemat, menurunkan gaya hidup, dikeluarkan dulu, masukkan ke pos investasi ataupun pos yang memang ingin dituju oleh pemirsa masing-masing, baru kemudian nanti kita berhemat dengan uang yang ada di saldo tersebut selama sebulan. Wah, berarti selama ini saya salah nih Pak Joni gitu ya. Jadi hanya taruh di sana, sisa saldonya baru dipindahin gitu ya. Harusnya dipindahin di awal. Baik. Yang terakhir, berusia muda. Benar nggak sih Pak Joni kemudian kalau kita nih usia muda, generasi pekerja awal gitu ya, tahun pertama, tahun kedua gitu, ini lebih sulit untuk melakukan perencanaan keuangan gitu? Sebenarnya sulit atau enggak sebenarnya tergantung individu masing-masing. Tapi sudah pasti makin muda melakukan perencanaan makin bermanfaat buat dia. Karena waktu adalah temannya dia. Kalau dia lakukan tabungan atau investasi semakin dini, semakin awal, semakin merasakan manfaatnya. Nah, tapi tantangannya kepada kaum muda,
waktu di awal melakukan perencanaan, mungkin penghasilannya mereka tidak sebesar nanti kemudian hari. Jadi biasanya ditunda, ya kan? Sekarang aja pas-pasan, sekarang aja misalnya baru bisa nutupin biaya gitu kan, boro-boro perencanaan. Jadi seringkali tertunda. Sebaiknya jangan ditunda, melakukan perencanaan sedini mungkin supaya bisa lebih sadar dan bisa ambil keputusan lebih baik di kemudian hari gitu kan. Jadi memang lebih sulitnya situ karena penghasilannya lebih sedikit. Tapi kalau dia bisa melakukannya, itu manfaatnya bergulungnya bunga berbunganya tuh jauh lebih bermanfaat buat karena dia melakukannya semakin dini. Oke, baik. Nah, tadi dari muda kemudian kita sudah melakukan perencanaan, itu manfaatnya akan lebih baik. Sedikit apapun gitu ya yang bisa kita sisihkan kemudian gitu ya, itu sangat bermanfaat loh. Jangan lupa sekarang semua pelayanan reksadana ataupun investasi keuangan sudah bisa dimulai dengan angka terkecil bahkan Rp10.000 Pak Joni ya. Wow, iya. Baik. Dulu mana ada. Dulu mana ada gitu. Terjangkau. Sekarang sudah lebih dimudahkan nih untuk teman-teman yang masih muda. Baik Pak Joni, terima kasih sudah berbagi informasi. Banyak banget saya belajar hari ini. Pemirsa juga pasti banyak banget belajar soal bagaimana kita perencanaan keuangan yang baik. Terima kasih Pak Joni. Sukses terus untuk Pak Joni dan juga kawan-kawan. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama, mari. Baik, ya pemirsa, di segmen berikutnya nanti kita akan membahas tema tentang konsumerisme, bulan puasa dan juga Idul Fitri atau Hari Raya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membacakan beberapa mitos dan fakta dan juga sudah dibahas begitu ya soal mitos dan fakta perencanaan keuangan bersama Pak Joni. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas tema tentang konsumerisme bulan puasa dan juga hari raya, di mana kita tahu setiap hari raya terutama Idul Fitri kita akan mendapatkan yang namanya THR, tunjangan hari raya. Bagaimana kemudian cara kita mengelola dengan baik dan apakah kemudian itu harus dihabiskan semua? Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Profesor Dr. Paulus Wirotomo selaku sosiolog dan guru besar FISIP Universitas Indonesia. Saya akan sapa, selamat pagi Prof, apa kabar? Selamat pagi, baik. Baik, Prof, kita akan bahas seputar konsumerisme nih Prof. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu apa sih definisi dari konsumerisme ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Prof. Baik, saya kira kita harus bedakan ya antara konsumerisme dengan konsumtivisme. Okay. Ya, kalau konsumerisme itu biasanya diartikan sebagai suatu kecerdasan dalam berkonsumsi. Jadi misalnya orang sudah tahu tadi antara lain yang seperti didiskusikan barusan, bagaimana dia mengelola uangnya, lalu dihubungkan dengan kebutuhan yang akan dikonsumsi. Nah, itu salah satu dari konsumerisme ya, artinya orang mempunyai kecerdasan itu. Tetapi lebih dari itu juga kecerdasan tentang pentingnya barang yang akan dia beli itu. Jadi dia harus bisa menilai. Nah, ini orang Indonesia masih banyak yang belum mempunyai kecerdasan itu. Jadi dia asal melihat, dia sebetulnya tidak terlalu terlatih untuk berhitung. Ini sebetulnya barang ini apa nggak buat saya? Wah, itu sulit sekali loh. Misalnya, ya toh, itu kita rasakan sendiri lah. Dia barang, pokoknya menarik dulu. Soal gunanya tidak terlalu terpikirkan. Itu satu hal. Itu termasuk konsumerisme juga. Jadi kalau orang sudah bisa berhitung itu, nah itu mempunyai konsumerisme yang baik ya orang itu. Nah, yang lain lagi adalah tentang apakah barang itu memenuhi standar-standar yang memang sudah ditentukan baik oleh negara
maupun oleh kita sendiri sebagai konsumen. Misalnya begini, kalau lihat satu barang, apakah barang itu sudah kedaluarsa atau belum? Apakah dia mengandung bahan-bahan yang seperti apa? Nah, itu semua adalah hak dari setiap konsumen untuk tahu. Misalnya kita mau beli satu makanan, coba orang-orang kita sekarang nggak berpikir ini barang dibuat dari apa ini ya? Betul, Prof. Asal diskon yang penting kita beli ya, Prof. Yang penting diskon ya, Prof. Pokoknya kelihatan enak. Oke, jadi kelihatan enak, menarik gitu ya, nggak tahu bagaimana bahan-bahannya, terus kemudian langsung dibeli aja begitu, Prof. Ya, apalagi kalau misalnya udah dilabelin diskon. Lalu juga ya, halo Prof. Baik, Prof Paulus, sepertinya kita mengalami kendala jaringan nih, Prof. Tapi tadi juga sudah dijelaskan oleh Profesor Paulus bagaimana kemudian kita membedakan soal konsumerisme tadi. Ada kemudian tipe konsumerisme juga yang baik, begitu ya, ketika kita bisa menalar kemudian apakah barang tersebut sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak gitu. Tapi ada juga kemudian pola konsumtif yang memang masyarakat atau kita gitu ya sebagai pribadi tidak bisa membedakan nih atau tidak tahu sebenarnya barang ini kita perlukan atau tidak sih. Karena ntar bisa jadi berbeda nih ketika kita membelikan sesuatu yang memang kita tidak butuhkan gitu ya. Ketika nyampe di rumah kita malah abaikan dan kita tidak pakai sama sekali. Tapi ada juga tipe tadi konsumerisme yang dia memang memiliki nalar yang bagus bahwa ada biaya yang memang bisa mereka belanjakan untuk kebutuhan tersebut gitu. Jadi berdasarkan bagaimana mengatur biaya dan pengeluaran sesuai dengan perencanaan keuangan ataupun sesuai dengan pos-pos perencanaan keuangan yang sudah mereka tentukan. Wah, menarik sekali nih perbincangan dengan Prof Paulus. Tapi nanti kita akan coba sambung lagi dengan Prof Paulus ya. Saya akan sapa lagi. Prof Paulus sudah bergabung bersama kami. Baik, sepertinya kita masih mengalami gangguan jaringan dengan Prof Paulus. Nah, ini adalah tema yang menarik nih pemirsa Bincang Sehati, karena kita tahu budaya konsumtif tuh di Indonesia sangat terkenal sekali ya, gaya hidup masyarakat kemudian yang akhirnya menular nih secara sosial gitu. Yang satu berbelanja menghabiskan uang THR mereka begitu, kemudian akhirnya menular kepada masyarakat yang satu. Nah, akhirnya terbentuklah kemudian budaya konsumtif seperti ini. Ini berkembang sejak era global di mana perdagangan itu terbuka begitu ya, antar satu negara, barang-barang dari negara lain kemudian bisa masuk, terutama negara-negara yang manufacturingnya bagus seperti Tiongkok dan lain sebagainya dengan harga yang murah kemudian masuk ke Indonesia. Nah, ini kemudian yang akhirnya membentuk budaya seperti ini nih pemirsa Bincang Sehati. Terlebih sekarang kita tahu juga di era digital makin membantu lagi untuk kemudahan kita melakukan belanja begitu ya. Wah, dan sekarang belanja tidak hanya produk UMKM di Indonesia, tapi sekarang belanja bisa langsung ke negara manufacturing tersebut begitu. Waduh, ini bisa menjadi tantangan nih. Kalau di internet kan gambarnya lebih bagus nih pemirsa, terkadang kita tergoda dan lebih mudah, apalagi untuk diskon dan kemudahan. Kalau ada ongkir, free ongkir, kemudian langsung kita pencet, kita beli, kita masukin ke keranjang. Wah, ini juga harus direm nih. Baik, saya sepertinya sudah terhubung lagi dengan Prof Paulus. Prof sudah berhubung bersama kami? Ya, ini baik. Aduh, ada ini ya masalah nih. Baik, Prof. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit tentang konsumerisme. Ada juga masyarakat kemudian yang bisa gitu ya menalar kebutuhan dengan biaya yang mereka punya, kebutuhan dengan keperluan. Apakah benar ini kebutuhan atau jangan-jangan hanya keinginan gitu. Nah, dengan era digital seperti sekarang nih, Prof, makin konsumtif nggak sih sebetulnya masyarakat Indonesia dengan kemudahan-kemudahan ini? Ya, sebetulnya ya kita ini berada di dalam suasana yang di satu pihak sebetulnya bisa memberikan kita banyak pelajaran, pendidikan. Tapi di lain pihak banyak juga keadaan yang justru menjerumuskan kita. Nah, contoh ya tadi, sekarang banyak barang yang kalau kita mau teliti, kita lihat itu ada loh. Ini apa namanya mengandung apa, berapa persen, kemudian kapan dia akan habis waktunya, itu sudah ada. Tapi kitanya yang nggak mau baca kan.
Nah, jadi sebetulnya industri sudah betul, dia sudah memberikan semua itu. Kitanya, konsumennya yang belum. Oleh karena itulah konsumerismenya rendah. Nah, jadi menurut saya sekarang seperti digital ya, situasi kondisi digital seperti ini. Di satu pihak sebetulnya dia bisa banyak memberikan kepada kita pelajaran. Oh, kita begini-begini. Misalnya WA grup kita aja. Banyak bisa memberikan pengalaman yang baik kepada kita supaya kita berhati-hati dan sebagainya. Tetapi bisa juga justru WA grup itulah yang dalam tanda petik menyetankan kita untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi manusia sekarang berada di dalam simpang jalan yang terserah dia mau kemana gitu. Ya, saya tadi akan sambung dengan yang disebut konsumtivisme. Oke, baik. Nah, tadi kan konsumerisme ya, konsumerisme itulah yang sebetulnya normal ya, baik. Sebab apa? Kalau masyarakat Indonesia, pokoknya saya nggak mau berbelanja, saya mau berhemat habis-habisan, ya nanti ekonomi mati. Nggak berjalan ya. Tapi kalau konsumerisme itu adalah suatu cara yang rasional, yang sehat, nah itu bagus. Nah, tetapi konsumtivisme, nah ini yang tidak baik. Namanya saja sudah konsumtif, artinya dia memang mengembangkan terus keinginannya, kesenangannya, nafsunya untuk berbelanja tanpa ya itu tadi memperhitungkan macam-macam hal. Nah ini yang menurut saya harus kita perangi. Itu ada baik itu anak muda maupun orang tua kalau sudah terjangkit penyakit konsumtivisme, wah ini sudah perhitungan keuangan tadi itu lewat semua itu. Jadi tadi udah tegas sekali ya Profesor menyampaikan harus diperangi nih, mau yang muda, mau yang usia lanjut dan lain sebagainya. Ini harus merangi yang namanya konsumtivisme. Menarik. Prof, nanti kita bahas ya Prof ya di segmen berikutnya bagaimana sih cara kita kemudian memerangi, apalagi kalau sekarang nih udah ada uang THR masuk nih. Jangan kita bagian golongan dari itu ya Prof. Kita akan bahas nanti ya Prof ya, untuk Anda pemirsa yang tertarik dan ingin menanyakan langsung dengan Prof Paulus bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui DM Instagram kami di @bincangsaati @TV. Saya harus jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita lanjutkan lagi perbincangan tentang konsumtivisme gitu, bukan konsumerisme lagi tadi kata Prof Paulus. Baik, Prof, ini kan kita harus memerangi nih Prof Paulus tentang yang namanya konsumtivisme gitu. Gimana sih cara masyarakat kita nih untuk bisa memerangi ini nih Prof nih? Ya, memang ini kan sudah sangat lama ya kita masyarakat kita itu ingin memerangi sikap-sikap kita atau bahkan orang menyebutnya budaya kita yang terlalu boros ya. Tetapi perjuangan ini tidak gampang ternyata, karena pada saat yang sama negara kita juga itu mengizinkan terlalu banyak barang masuk. Jadi pemerintah dulu nih yang memulai nih, sudah mata kita itu lapar, kalau melihat barang itu sudah lapar mata ya, begitu ya, ya hijau gitu matanya, barang itu tersedia semua. Maka ada yang mengatakan begini, suatu efek pameran atau yang disebut demonstration effect ya, itu namanya efek pameran, itu berbahaya ya. Sebab apa? Dipamerkan di dalam masyarakat. Nah, manusianya karena dipamerin menjadi hilang kendali tadi. Apalagi kalau dia belum mempunyai suatu konsumerisme yang sehat, yang baik. Nah, sementara kalau kita mau lihat keluarga kita ini juga sulit loh untuk mengajarkan konsumerisme tadi, karena bapak ibu kita ya dari
apalagi dari masyarakat yang bermacam-macam. Kalau pendidikannya itu tidak terlalu baik, juga dia tidak bisa mengajarkan kepada anaknya. Gitu. Yang bagusnya sekolah, karena sekolah itu standar ya, semua masuk di sekolah. Tapi sekolah pun saya kira belum banyak memberikan perhatian ke sini. Jadi menurut saya kalau kita mau memerangi, ya sistem pendidikan kita ya harus bisa mengajarkan itu. Contoh misalnya, Presiden sendiri mengatakan cintailah produk-produk Indonesia. Yeah. Walaupun beliau mengatakan bencilah produk-produk luar negeri ya, sehingga mendapat banyak kritik. Tapi begini, katakanlah cintailah produk Indonesia saja. Itu tidak diteruskan kepada sistem pendidikan kita sehingga anak-anak kita tidak tahu bagaimana dia harus mencintai produk-produknya, mengapa dia harus mencintai, itu nggak sampai kepada mereka. Sementara di Korea, kalau kita lihat orang Korea itu, mereka menurut saya ya, konsumerismenya itu dibina, sehingga mereka itu misalnya malu kalau beli mobil Toyota misalnya. Sebab Toyota itu buatan Jepang, atau BMW karena itu buatan Jerman. Dia lebih bangga kalau membeli mobil Korea itu apa namanya? Hyundai ya. Hyundai atau apa? Karena itu mobil Korea asli, walaupun mungkin kurang canggih dibandingkan dengan mobil-mobil impor. Tapi justru karena itulah mereka bisa mengejar ketertinggalan itu. Nah, jadi mereka akhirnya malah sekarang bisa berdaya. Itu juga masalah perjuangan kita sebagai bangsa itu yang menurut saya harus diperhatikan. Jadi harus dari dasar sekali ya pendidikan, kemudian membentuk itu semua begitu ya, literasi perihal itu kemudian membentuk itu semua. Baik, wah menarik nih perbincangannya. Ya, jadi jangan diserahkan kepada keluarga-keluarga, karena keluarga kan terbatas ya. Iya, tapi karena tidak semua kemudian memiliki pengetahuan soal itu. Baik. Prof, ini ada pemirsa yang ingin menanyakan melalui DM Instagram kepada Prof. Saya akan bantu bacakan ya Prof ya. Sepertinya pas banget nih dengan tema kita hari ini. Ada Yunita, anak saya suka sekali memberi barang yang muncul di feed media sosial. Padahal barang tersebut tidak terlalu diperlukan. Apakah ini termasuk dalam konsumerisme atau konsumtivisme tadi yang dijelaskan oleh Prof, dan bagaimana mencegahnya? Nah, ini anak-anak kita nih sudah mulai seperti ini nih Prof, nih gimana Prof? Ya betul nih pertanyaan ini, memang itulah keresahan kita semua ya sekarang sebagai orang tua ya misalnya. Jadi tadi saya bilang bahwa di zaman yang kita bilang sudah modern ini, kan zaman digital itu kan katanya wah zaman yang betul-betul modern. Tapi justru kita di satu pihak sudah mendapatkan pelajaran yang baik yang tadi saya bilang ya, misalnya perusahaan sudah mulai lebih terbuka dengan produk-produknya, tetapi kita sendiri dengan media sosial kita, nah coba kita tinggal lihat aja apakah media sosial yang kita pegang itu lebih banyak mendidik kita atau malah lebih banyak menjerumuskan kita. Yang saya pikir, saya takut jangan-jangan yang kedua ini yang lebih banyak menjerumuskan. Nah, caranya ya kalau ibu tadi misalnya kan kita sering dengar ada yang namanya parental guidance ya. Itu artinya harus ada pendampingan orang tua. Ya sudahlah, kita coba mendampingi kalau misalnya anak itu mendapatkannya dari media sosial, tapi kita bisa menasihati dia atau mendiskusikanlah setidak-tidaknya sebelum dia betul-betul memberi barang itu. Ya itulah cara kita yang terbaik yang bisa kita lakukan. Seharusnya itu ada di dalam pelajaran-pelajaran sekolah kita yang mengajari masyarakat Indonesia menjadi lebih cerdas. Oke. Jadi tadi ya harus bimbingan orang tua kemudian, dan sosial media sebetulnya bisa dengan bimbingan orang tua karena banyak fitur kemudian untuk orang tua mengawasi apa yang dilihat oleh anak-anak ya Pak Prof Paulus gitu. Tinggal gimana kita mau mungkin begini ya. Kalau kita larang langsung mungkin anak itu tidak mau, tapi kadang berontak ya. Ya, didiskusikan aja lah. Saya kira jadi anak itu akan sedikit dia bisa ini ya. Tapi baguslah
keluarga saya kira ya fungsi kita paling nggak mendiskusikan lah. Oke. Apalagi sekarang kalau tadi demonstrasinya itu kalau dulu kan produk yang dijajarkan, sekarang lewat handphone sudah demonstrasi juga ya. Dan ini lebih mudah, bahkan kita di ruang privasi kita pun kita terpapar dengan demonstrasi tadi. Betul. Ya Prof ya gitu. Lebih susah. Dan orang tua kita, orang tuanya juga tidak bisa tahu apa yang dibaca oleh anak-anak kita. Wah, rumit sekali. Prof, makanya menurut saya dari pendidikan formal lah yang harus diperjuangkan. Jadi dari sekolah kemudian nih setelah itu tadi dibilang literasi tadi. Jadi Pak Menteri setelah dilantik begitu ya, jadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah ini kemudian bisa menyematkan ini ke dalam program atau silabus begitu ya. Prof, apa sih kemudian nanti dampaknya nih di masa depan gitu ya, budaya konsumtivisme ini kalau kita pertahankan dan tidak sama-sama kita perangi, Prof? Dampaknya begini ya, kita kan tahu yang namanya globalisasi ya, itu sekaligus digitalisasi. Ya. Jadi yang namanya informasi itu dan banyaknya barang itu membanjiri. Nah, kalau kita tidak punya kecerdasan tadi, artinya kita tidak mempunyai pengendalian diri pada diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kita akan terseret, bahkan bisa terseret habis. Karena ternyata negara-negara yang lain itu juga mempunyai mekanisme untuk bertahan diri. Jadi jangan salah loh, banyak orang di negara maju pun yang walaupun dia kaya, dia berusaha untuk cerdas. Jadi kita butuhkan sekarang itu sebenarnya kecerdasan aja, ya. Kecerdasan berkonsumsi. Kecerdasan karena apa? Barang begitu banyak, berita begitu banyak. Kalau kita cerdas, itu akan beda dengan yang tidak cerdas. Dan globalisasi itu kan dibilang begini, globalisasi itu punya pemenang dan punya yang orang yang kalah, punya pecundang. Nah, kita akan menjadi pemenang atau pecundang. Karena globalisasi itu akan memakan segala-galanya. Nah, kalau kita bisa bertahan, cerdas, kita akan bisa menjadi pemenang. Tapi kalau kita tidak bisa bertahan, kita akan menjadi pecundang. Nah, itu bisa berbahaya sekali. Jadi menurut saya intinya adalah negara yang harus terutama mengambil inisiatif. Karena rakyatnya tidak bisa begitu saja dia bisa melawan secara cepat, kompak, dan siap gitu. Negaranya yang harus punya konsep. Jadi Anda tadi menyebut Pak Nadiem, wah betul itu karena beliau adalah Menteri Pendidikan. Ya. Itu, ya, itu pesan yang baik menurut saya. Jadi sistemnya kemudian yang punya peran untuk kita sama-sama mengubah karena masyarakat tidak bisa sebagai bangsa, gitu ya, dan cepat gitu ya untuk merubah itu. Baik, Prof, kalau dibilang untung rugi kan tadi sudah terlihat ya, globalisasi itu kita jadi pemenang atau pecundang gitu. Tapi kalau dengan budaya ini ketika diteruskan gitu Prof ya gitu, yang rugi nanti siapa sih? Karena kalau kita lihat kan kalau negara pasti akan untung dengan orang belanja, ekonomi naik, pertumbuhan ekonomi bagus gitu. Tapi begini ya, kalau konsumsi kita terhadap barang luar negeri yaitu berupa konsumtivismenya ya, nah itu kan akan berbahaya ya, sebab mereka bisa menjebak kita dengan produk-produk yang merugikan. Itu bahayanya. Jadi tetap kita harus punya kecerdasan. Sudahlah, kita harus punya kecerdasan sebagai bangsa. Kalau tidak, kita bukan hanya nampaknya berbelanja terlalu banyak, tetapi yang kita beli itu menghancurkan kita. Sekarang misalnya begini ya, yang namanya obesitas. Atau obesitas di kalangan anak-anak itu kan mengkhawatirkan. Tetapi banyak orang tua yang tidak berdaya kalau anaknya itu menangis karena minta junk food. Saya tidak mau menyebut ya produk kan, pokoknya junk food.
ngerengek begitu ya, minta makanan itu. Habis-habisan terus orang tuanya kasih terus lama-lama anaknya obesitas. Nah, buntutnya adalah penyakitan dan segala macam. Udah terkena akibatnya. Gitu. Oke, jadi bukan hanya dari sisi misalnya uang kita yang juga terkuras, tapi dampak jangka panjangnya ketika produk itu merugikan dari sisi kesehatan, nah investasi kesehatan kita yang kemudian tergerus gitu ya di masa depan. Oh ternyata efek itu sampai sana. Baik. Besar sekali. Menarik sekali Prof perbincangan kita. Saya harus jeda dulu nih Prof, kita sambung lagi nanti di segmen berikutnya. Untuk Anda yang ingin menanyakan langsung, pemirsa bisa menghubungi kami di 021 290 32644. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen terakhir kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Prof Paulus dan ada beberapa tips nanti yang akan kita bagikan. Baik, nah Prof, kita akan bagi beberapa tips nih untuk masyarakat bagaimana sih kemudian kita menumbuhkan rasa bersyukur ataupun menghargai gitu. Karena ini kan penting juga untuk kita tumbuhkan bersama-sama gitu. Nah, yang pertama adalah pola pikir Prof. Seberapa penting kemudian pola pikir ini harus kita ubah agar kita bisa menghargai dan bersyukur dengan produk lokal kita, dengan produk UMKM kita gitu, dengan kecintaan kita terhadap produk tanah air, Prof. Ya, jadi kan sekarang intinya kan kecerdasan lagi ya, kecerdasan sebagai bangsa. Jadi menurut saya begini, sekarang coba kita konkret aja ya. Ambil tindakan apa yang bisa kita lakukan. Tadi kan saya bilang mengenai pendidikan ya, melalui lembaga-lembaga pendidikan formal yang resmi. Karena hampir 100% dari anak kita berada di lembaga-lembaga itu, ya kan, lembaga pendidikan. Nah, tetapi menurut saya kita juga harus berjuang melalui jalur digital. Ya. Sebab apa ya? Ini memang eranya digital. Oleh karena itu seperti Kominfo. Ya, jadi bukan P dan K lagi saja, tetapi Kominfo juga dia harus mempunyai program-program pendidikan menggerakkan masyarakat ya melalui media sosial itu. Nah, makanya seperti yang dikatakan literasi digital. Itu saya kira program penting ya. Literasi digital itu termasuk itu tadi, apakah kita bisa menyaring pengaruh digital yang negatif dan mengangkat yang positif lebih banyak. Karena yang positif pun itu kalau kita kembangkan melalui media sosial itu berupa film-film kecil, animasi dan wah itu banyak gitu ya. Jadi menurut saya para influencer kita itu harus dirangkul, para YouTuber. Tapi kan barusan kita lihat ada diskusi di masyarakat bahwa banyak YouTuber itu program YouTube-nya itu laku karena apa? Karena dia menceritakan kemewahan. Justru mendukung ya. Iya, kacau itu. Dia cerita. Nah kebetulan orang itu kaya. Kalau ini guys, gitu ya. Saya begini-begini nih. Saya ganti mobil. Waduh, yang ikut banyak karena senang, menarik, terpesona. Wah, ya itu bagaimana kita bisa cerdas sebagai bangsa. Jadi karena influencer tidak dilibatkan gitu ya. Nah makanya saksikannya YouTube Dai TV aja, Prof. Maka itu ya, Presiden. Nah ini saya juga sebetulnya menaruh banyak harapan Presiden. Karena Presiden kita itu biasanya mempunyai perhatian terhadap hal yang begitu. Tapi kan beliau tidak bisa sendiri ya. Tapi setidaknya beliau memulai, nah nanti para pemimpin lain mudah-mudahan bisa ikut. Karena kesadaran kecerdasan bangsa itu yang sebenarnya kunci. Baik. Yang berikutnya komunikasi produk yang baik, Prof. Nah, seberapa penting ini kita melakukan komunikasi produk yang baik? Karena kalau misalnya UMKM kita komunikasi produknya tidak bagus, juga masyarakat mungkin tidak akan tertarik begitu ya dengan produk-produk kita. Gitu. Nah, betul ya. Jadi kan tadi Presiden mengatakan cintailah produk Indonesia. Nah, sebetulnya kunci. Baik. Ya, Prof Paulus.
masih terhubung dengan kami? Baik, seperti kita mengalami gangguan lagi dengan Prof. Paulus. Baik, nah menarik kan tadi sudah dijelaskan beberapa hal oleh Prof. Paulus. Intinya adalah kecerdasan lagi-lagi pemirsa. Bagaimana kita bisa cerdas memilih produk yang akan kita konsumsi. Dan juga di mana produk itu berasal juga penting untuk kemudian kita ketahui. Jangan karena harganya saja yang murah gitu ya, pertimbangannya seperti itu. Kemudian akhirnya kita gitu memilih produk tersebut dibandingkan dengan produk UMKM. Masih ingat beberapa kasus soal produk-produk Indonesia yang sudah beredar di pasaran, kemudian akhirnya terkalahkan harganya dengan produk-produk yang diimpor dari negara lain. Sampai akhirnya kemudian perusahaan tersebut tutup dan memecat 100.000 karyawan. Nah, ini menjadi kemudian perhatian kita bagaimana kita berbelanja produk UMKM lokal kita, kemudian juga bisa membantu nih masyarakat di daerah tersebut untuk tetap tumbuh gitu. Dibanding dengan kita mengkonsumsi produk yang kita impor dari negara lain, memang murah harganya jika dibandingkan, tapi kemudian secara kemaslahatan berbahaya begitu ya untuk pelaku UMKM kita. Baik, Prof, yang terakhir tadi Prof, bagaimana komunikasi produk yang baik? Singkat saja Prof. Ya, oke, komunikasi produk yang baik. Jadi begini, nomor satu kalau barang luar dalam negeri mau dicintai, nomor satu dia harus kreatif dulu. Hal yang menarik ya bagi orang masyarakat. Yang kedua, kejujuran. Ya. Kejujuran itu tadi. Jadi misalnya dibiasakanlah produk Indonesia itu menunjukkan ini barang bahannya apa, kapan waktu habisnya dan segala macam. Itu dia juga harus ikut begitu. Nah kalau dia begitu aja nggak bisa, sementara produk asing sudah begitu semua, ya kalau kita beli produk asing pasti lebih masuk akal dong daripada itu. Jadi menurut saya jangan konsumennya terutama yang di Uber, tetapi produsennya yang harus dididik untuk bisa mendidik masyarakat juga. Baik, jadi harus sama-sama begitu ya. Terima kasih Prof sudah berbagi informasi di Bincang Sehati kali ini. Semoga bermanfaat informasinya untuk masyarakat dan juga pemirsa Dai TV. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Bincang Sehati dengan tema yang menarik, kita nanti akan kembali berjumpa dengan tema yang lain. Untuk Anda yang ingin mengirimkan kritik dan saran bisa melalui Instagram kami di @bincangsehatidai.tv. Akhir kata, saya Imam Asyari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.